Santo Franskus Assisi, pelindung ekologi. Franskus Assisi adalah orang kudus yang berhasil menemukan Allah melalui kesederhanaan hidup dan cinta yang besar terhadap alam. Bagi Franskus, keluarga besarnya adalah alam semesta ini, matahari, bulan, dan bintang-bintang, segala jenis tanaman dan tumbuh-tumbuhan, segala jenis binatang dan hewan, segala macam batu-batuan, tanah, air, udara, dan semua manusia, baik besar maupun kecil, kaya atau miskin. Semuanya itu ciptaan Allah yang sangat mulia. Maka bagi Franskus, Bapa kami yang ada di surga adalah ayah semua anggota keluarga itu, sehingga semua ciptaan Tuhan, baik yang hidup maupun yang mati, sesungguhnya bersaudara. Franskus menyapa segala makhluk, baik yang hidup maupun yang mati, dengan kata engkau atau saudara dan saudari, sebagai ungkapan kasih, penghormatan dan penghargaan yang sangat tinggi kepada mereka semua, lebih-lebih kepada penciptanya. Dikisahkan Franskus sering bercengkrama dengan makhluk-makhluk itu, mengajak dan belajar dari mereka. Cintanya yang besar kepada mereka membuat binatang-binatang pun patuh padanya. Franskus sadar betul bahwa dirinya hanyalah bagian dari alam. Bagi Franskus, semua ciptaan adalah ungkapan wajah kasih Allah. Melalui mereka semua, wajah dan kebesaran Allah terwujud dan dinyatakan. Oleh karena itu, apapun yang dilakukan terhadap mereka semua, matahari, bulan dan bintang-bintang, segala jenis tanaman dan tumbuh-tumbuhan, segala jenis binatang dan hewan, segala macam batu-batuan, tanah, air, udara, dan semua manusia, baik besar maupun kecil, kaya atau miskin, dihayati sama dengan apa yang dilakukan terhadap Allah dan juga terhadap dirinya sendiri. Bagi Franskus, Firdaus akan terwujud jika manusia mampu berdamai dengan Allah dan seluruh ciptaannya. Perintah untuk menaklukkan bumi dan berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan binatang-binatang di bumi tidak berarti kita boleh merusak dan perlakukan mereka suka hati kita. Itulah sebabnya Franskus mengajak manusia untuk rendah hati, bersahaja dan hidup sederhana, menyadari diri bagian dari semuanya itu, dan tidak ada artinya dibanding karya Tuhan Allah yang sangat agung itu. Sebab kesombongan, ketamakan, dan keserakahan manusialah yang pada akhirnya menimbulkan kerusakan atas alam ciptaan Tuhan, sehingga manusia tidak lagi dapat hidup dengan nyaman dan bahagia di dalamnya. Kekayaan alam semesta ciptaan Tuhan sebenarnya adalah tantangan bagi umat manusia untuk bertanggung jawab. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka umat manusia wajib ambil bagian dengan Allah dalam proses penciptaan sebuah dunia yang diliputi damai sejahtera dan keadilan. Hanya dengan